Ingat anak-anak mudaku, kalau hari ini kita makan kenyang karena ada duit, tapi bapak ibu kita di kampung lain hari ini kelaparan karena nggak ada duit beli makanan, maka kita anak laki-laki dicatat sebagai anak durhaka di sisi Allah SWT. Tidak berhak anak laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saat ini saya telah berdiri di depan tahfiz Quran Asrama Putri Tengku Rafiuddin yang pembangunannya telah selesai tingkat 1 dan saat ini tingkat 2 telah selesai 70%. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kami masih terus mengharapkan bantuan daripada Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk melaksanakan amanah Ustadz Tengku yang ingin membangun tahfiz Quran 10 di Sumatera, dan saat ini telah selesai 6 tahfiz Quran yang sudah kita bangun. Jadi untuk itu saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu, kami terus mengharapkan bantuan untuk melaksanakan keinginan Ustadz Tengku untuk membangun tahfiz Quran 10 tempat. Dan juga uang itu juga akan digunakan untuk gaji guru, makan anak santri, kaum duafa, fakir miskin dan anak-anak yatim. Terus salurkan bantuan Anda, Bapak Ibu sekalian, kepada Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 76262627777. Sekecil apapun bantuan Bapak Ibu dan saudara sekalian akan sangat berarti bagi yayasan kami dan seluruh umat manusia yang memerlukannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami berdiri selaku pengurus sekaligus guru di Ma'had Tahfizul Quran Tengku Rafiuddin Tanjung Sari, Medan. Di depan pesantren ini kami menyampaikan kepada saudara-saudara, ma'had kami ini alhamdulillah telah berdiri lebih kurang 5 tahun. Alhamdulillah sampai saat ini sudah menamatkan beberapa orang santri mukammal 30 juz Al-Quran. Sekarang alhamdulillah Ma'had Tahfizul Quran Rafiuddin Tanjung Sari ini ada santriwan dan santriwati. Santriwannya lebih kurang 40 sampai 50 anak dan santriwatinya ada lebih kurang 30-an anak. Alhamdulillah mereka sudah memiliki tempat tempat tinggal asrama lokal yang alhamdulillah memadai, layak. Dibanding sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya mereka serba mujahadah, baik lokal belajar maupun asrama tempat tinggal serba mujahadah. Tapi alhamdulillah sekarang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemudahan-kemudahan. Kendaraan pun Allah Subhanahu wa taala cukupkan. Sekarang kaum muslimin dan muslimat, kami dari Ma'had ini mohon doa kepada saudara-saudara sekalian bagaimana supaya madrasah ini, Ma'had ini terus berjalan dan terus bisa menghasilkan para hafiz-hafiz Al-Quran, hafiz dan hafizah di seluruh penjuru Nusantara ini. Oleh sebab itu kami dari pengurus maupun guru-guru menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, bantulah program kami ini, program belajar mengajarkan Al-Quran, bagaimana supaya anak-anak kita semakin banyak yang mengerti Al-Quran, bisa baca Quran, bahkan menghafal Al-Quran.
Mudah-mudahan semua kita akan mendapatkan pahalanya. Untuk itu, kepada kaum muslimin dan muslimat, saudara sekalian, terus salurkan bantuan sumbangan Anda kepada pesantren Ma'had Tahfizul Quran ini melalui rekening BSI 76262627777 Yayasan Barokah Sumatera Utara. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Islam. Piara puasa, bayar zakat. Kalau ada duit, pergi haji, pergi umroh, sedekah. Siapakah yang perlu disedekahi? Nomor satu, disedekahi bapak dan ibu, bukan anak yatim. Wabil walidaini ihsana. Nomor satu, sedekah kepada bapak dan ibu. Ingat anak-anak mudaku, kalau hari ini kita makan kenyang karena ada duit, tapi bapak ibu kita di kampung lain hari ini kelaparan karena nggak ada duit beli makanan, maka kita anak laki-laki dicatat sebagai anak durhaka di sisi Allah SWT. Tidak berhak anak laki-laki makan kalau bapak ibunya nggak makan, nggak berhak. Dan kalau kita anak durhaka, kita kekal dalam neraka selama-lamanya, kecuali bapak ibu kita memaafkan salah kita. Kalau bapak ibu kita nggak maaf, Allah nggak maaf. Oleh karena itu, laki-laki jangan sampai kita kenyang, istri kita kenyang, anak kita kenyang, bapak ibu kita kelaparan nggak ada duit. Saya ini udah tua. Kadang-kadang jumpa nenek-nenek, Mas, pernah saya jumpa nenek-nenek mikul bakul di punggungnya udah bungkuk. Apa nek? Saya bilang, tape. Nenek jual tape. Nggak punya anak nenek, 10 anakku katanya. Masa udah tua begini masih jual tape? Apa anak nenek nggak bisa kasih belanja nenek setiap hari? Wah, mana? Malah dia datang minta duit sama saya. Celaka betul anak-anak. Ibu ingatkan suami kalau gajian, ingat bapak ibu udah dikasih belum? Jangan diambil semua. Kalau saya kawin, saya bilang sama istri saya, gaji saya sekian, saya pergi negeri. Gaji untukmu ada ini, negara bayar tunjangan istri. Untuk anak kita ini tunjangan anak ada, ambil sama kamu, hakmu. Gaji saya ini, bapak mama saya harus saya tolong. Ya kurang lah bang, nggak cukup, ya sama-sama nggak cukup lah. Pernah kami makan udang kering 4 bulan nggak tukar-tukar menunya. Saya beli di pasar 2.500 kilo, itulah ditumbuk sama sungut-sungutnya supaya dimakan. Pernah, karena pegawai negeri saya waktu itu dosen 4 bulan. Akhirnya saya kerja lagi di swasta untuk cari tambahan. Gaji negeri nggak cukup. Tapi 4 bulan istri saya pernah makan udang kering, dipukul sama sungut-sungutnya, nggak tukar-tukar menu, itu aja tiap hari. Saya uji juga, sabar nggak ini? Sabar. Saya kerja lagi di swasta. Dapat gaji bagus, saya kerja di Telkom, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu saya ngajar di USU, gajinya 5 kali lebih besar dari di USU. Barulah hidup agak senang. Banyak istri sekarang, gaji suami diambil semua. Akhirnya orang tuanya nggak bisa dibantunya. Ibu harus ingatkan, bang, abang harus bantu orang tua abang. Kalau nggak abang anak durhaka, mesti diingatkan. Siap? Siap. Kalau ibu baik sama mertua, nanti 20 tahun yang akan datang, menantu ibu baik sama ibu. Tapi kalau ibu kejam sama mertua, 20 tahun yang akan datang menantu ibu 2 kali lebih kejam dari ibu kejam sama mertua. Kan balik-balik itu. Karena kita kejam sama mertua, nanti menantu kita kejam sama kita. Kita sayang sama mertua, nanti menantu kita sayang sama kita. Begitunya itu. Tangan mencincang, bahu memikul.
Setelah ibu bapak ditolong, wabidil kurba, kerabat dekat, abang, adik, paman, bibi, ponaan. Lebih duit kita ngurus bapak lewat, ibu sudah masih ada juga duit, kasih adik, abang, paman, bibi. Bukan anak yatim, bukan orang miskin, jauh lagi itu. Setelah bapak ibu, saudara, kerabat. Setelah kerabat beres, wal yatama, baru anak ya. Anak yatim yang punya kerabat, dia diurus kerabatnya. Orang kaya yang punya kerabat, dia ngurus saudaranya yang miskin-miskin. Kalau ada orang kaya nggak punya serak kerabat, dia sebatang kara, bapak nggak punya, saudara nggak punya, dia datang ke rumah orang miskin. Bapak miskin ya, mau saya bantu? Nggak usah, saya tiap bulan udah dibantu kerabat saya. Datang anak yatim, kau anak yatim yang saya bantu? Nggak usah pak, paman saya 5 membantu saya semua. Terus siapa yang saya bantu? Sana ujung sana pak, tuh ada anak yatim nggak punya saudara. Nah, kesanalah bantu. Jadi orang kaya nggak punya saudara mengurus anak yatim yang nggak punya saudara. Orang kaya yang punya saudara, ya diurus saudaranya. Paham? Baru orang miskin, wal masakin. Saudara saya yang miskin, kalau saya lebih duit saya tolong. Kalau saya tolong orang, saya mau kasih kamu kan miskin. Gak usah pak, saya udah diurus saudara saya, tiap bulan dikirimi saya. Apa cari aja si anu itu orang miskin nggak punya saudara. Alangkah indahnya manajemen Islam itu. Ditulis di Quran. Kepada siapa lagi? Tetangga. Walaupun tetangga kita kafir, kita suruh baik. Kalau kau memasak makanan yang lezat, harumnya tercium sama tetanggamu, kamu mesti beri kepadanya walau sepotong. Walau sepotong. Kita masak kari kambing nih, tetangga cium. Wah, mak, ini bau kari kambing ya mak. Wah, sebentar lagi datang. Sampai besok pagi nggak ada datang. Jangan kau siksa perut tetanggamu melilit dengan harum makananmu, tapi kau nggak beri. Seandainya kamu punya sedikit, banyakkan kuahnya, kasih kuahnya. Begitu. Nggak ada agama sebagus Islam ini. Betul? Betul? Saya dulu kalau tetangga saya motong ayam, saya dikasih sepotong. Dia motong ayam, saya dikasih sepotong itu, banyak kuahnya, 1 piring untuk saya. Alhamdulillah, kami 10 orang, saudara 8, bapak ibu 2, 10. Sepotong dia kuahnya itulah diambil sesendok-sendok. Senang juga, gembira. Kemudian apa? Pembantu. Auma malakat aimanukum, pembantu. Setelah digaji sebulan berapa, pembantu itu berhak makan hasil tangannya. Misalnya begini, saya punya pembantu sudah saya gaji 2 juta sebulan. Terus dia saya suruh masak nasi goreng. Mbak, tolong masakkan saya nasi goreng. Pakai daging beef stick, pakai telur dadar. Oke, katanya. Masak dia. Haram itu saya makan semua. Paling tidak sesuap 2 suap dia harus makan. Kalau kita nggak kasih kan dia gini. Aku yang masak nggak dapat apa-apa, cuman cium harumnya saja. Maka dalam Islam diajar, kalau pembantumu kau suruh kerja memasakkan makanan, walaupun sudah digaji, jangan biarkan dia nganggur, nggak memakan hasil tangannya. Ittaqi syarran man ahsanta ilaik. Hati-hati kamu dengan kejahatan yang bisa muncul dari orang dekatmu sendiri. Itu pembantu dimarah-marahin tiap hari,
Nggak dikasih, suruh makan pun kita makan daging, dia suruh makan ikan asin. Lama-lama dendam dia, dirampoknya majikannya. Muncul jahatnya, kasih taunya sama orang, nanti malam kau rampok aja, lakinya lagi nggak ada, nanti aku yang buka pintu pagernya, pintu depan nggak kukunci, rampok aja. Banyak sekarang kan, betul, kerjasama. Kenapa? Hati-hati kamu, kata Nabi, dengan kejahatan yang muncul dari orang-orang dekatmu. Man ahsanta ilaik, yang mana kamu sudah berbuat baik sama dia tapi dia dendam karena kita kasar, karena kita pelit. Sebegitu indahnya Islam. Mudah-mudahan kita bisa amalkan, amin. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith.